Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas tentang analogi. Analogi itu kalau dalam usul fiqh itu kita mengenalnya dengan kias. Kias itu artinya penyamaan satu objek dengan objek yang lain dikarenakan ada unsur kesamaan di dalamnya. Artinya di sini kias itu ingin memberikan penilaian yang sama terhadap sesuatu yang lain karena ia memiliki karakteristik yang sama dengan yang lainnya. Analogi ini tidak mungkin dihindari atau bahkan ia dibutuhkan dalam kerja ilmiah atau dalam penilaian segala sesuatu. Banyak hal di dunia ini yang telah terlebih dahulu dinilai atau mendapatkan penilaian. Dan hal ini akan bisa memiliki turunan objek-objek yang lain yang itu masih belum dihukumi sama, padahal ia berpotensi untuk memiliki hukum yang sama. Jadi analogi ini memang sesuatu yang dibutuhkan untuk pengembangan keilmuan. Jadi manusia itu tidak bisa memisahkan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Manusia akan cenderung mengkaitkan antara satu dengan yang lain. Apakah pengkaitannya itu positif atau negatif? Kalau pengkaitannya itu bermakna positif, maka itu bisa disebut dengan analogi. Artinya antara satu dengan yang lain itu memiliki kesamaan sehingga dihukumi secara sama. Tapi seandainya ia berbeda, maka dihukumi secara bertolak belakang. Jadi ini yang disebut kalau dalam usul fikih itu ilmu tentang bagaimana pengambilan hukum dalam hukum Islam. Jadi itu namanya usul fikih. Jadi usul fikih itu di dalamnya ada kaidah-kaidah bagaimana hukum itu bisa diambil dari teks suci Al-Quran dan hadis. Jadi itu ada kaidah-kaidah yang merupakan ukuran yang digunakan dalam menyimpulkan sebuah hukum. Jadi kalau dalam usul fikih itu ada istilahnya mafhumul muwafaqah dan mafhumul mukhalafah. Mafhumul muwafaqah itu adalah sesuatu yang bermakna sama. Sedangkan mafhumul mukhalafah adalah sesuatu atau penilaian yang menghasilkan kebalikan hukum. Jadi itu namanya mafhumul mukhalafah. Jadi mafhumul muwafaqah ini mirip dengan kias. Jadi bagaimana sesuatu itu bisa disamakan dengan yang lainnya sehingga ia bisa dihukumi sama. Maka rukun dalam kias itu yang pertama adalah kias itu artinya mengukur, kosa yakisu, itu artinya mengukur. Jadi yang pertama adalah yang pengukurnya. Pengukurnya itu apa, kemudian yang diukur itu apa, kemudian setelah itu ada penilaian, itu namanya ilat. Ilat itu adalah sesuatu yang menjadi penyebab sehingga munculnya hukum terhadap pengukur itu. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi ada 4. Seumpama ya, dikasih contoh seumpama zakat fitrah. Zakat fitrah itu asalnya itu menggunakan gandum. Jadi kalau di Arab zaman Rasulullah itu menggunakan gandum. Zakat fitrah menggunakan gandum. Di Indonesia nggak ada gandum, di Indonesia adanya beras. Akhirnya
orang menilai apakah mungkin zakat dengan beras tatkala gandum tidak ada seperti pada zaman Rasulullah. Maka para ulama berijtihad, para ulama akhirnya membandingkan antara antara gandum sebagai pembanding, kemudian antara beras yaitu objek yang dibandingkan. Nah, kemudian apa kesamaan dari keduanya? Nah, gandum itu dinyatakan sebagai sesuatu untuk dizakatkan karena ia adalah bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok. Nah, sementara beras juga demikian. Beras adalah bahan makanan pokok. Jadi karena kedua-duanya sama-sama bahan makanan pokok, maka dikiaskan keduanya adalah sama, bisa digunakan untuk zakat fitrah. Jadi itu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah beras bisa digunakan untuk zakat fitrah sebagaimana gandum di zaman Rasulullah. Jadi analogi ini mutlak dibutuhkan karena memang perbedaan antara rentang waktu dan perbedaan wilayah itu membuat perbedaan kondisi. Jadi apa yang dulu ada sekarang tidak ada. Apa yang zaman dahulu itu biasa dikonsumsi sekarang tidak dikonsumsi, tapi dikonsumsi dalam bentuk yang lain. Jadi kalau orang tidak melakukan analogi, maka dia memaksakan diri untuk menerapkan sesuatu yang tidak lagi ada pada zaman dan tempat yang berbeda dengan zaman dahulu. Jadi analogi ini adalah kerja ilmiah bagaimana menghubungkan antara apa yang contoh yang ada dulu dengan contoh yang ada sekarang. Jadi itu sangat penting sekali analogi itu. Orang itu kalau pandai menganalogikan, maka dia akan pandai dalam memahami sesuatu dengan baik. Dia akan pandai mengembangkan wawasan karena dia mampu menganalogikan antara satu dengan yang lain. Tentunya analogi ini tidak selalu tepat, ya. Maka yang menjadi penting adalah yang ukurannya apa? Ukuran kesamaannya itu. Ini yang disebut dengan ilat. Jadi antara pembanding dan yang dibandingkan itu ukurannya apa? Ukuran yang untuk membandingkan satu dengan yang lain sehingga bisa dihukumi sama. Untuk menentukan sesuatu yang menjadi ukuran itu harus mendasarkan pada rujukan yang kuat. Jadi nggak bisa menggunakan ukuran pembanding tanpa ada rujukan yang kuat. Artinya seorang ilmuwan atau akademisi dia akan berusaha untuk mendapatkan ukuran-ukuran yang tepat untuk membandingkan sesuatu dengan yang lain. Itu dengan cara menggali referensi, mengumpulkan banyak pandangan para ahli terkait dengan objek yang akan dibandingkan satu dengan yang lain, sampai akhirnya orang kemudian betul-betul mantap bahwasanya ukuran yang tepat digunakan untuk membandingkan adalah A atau B. Jadi adalah A, bukan yang lain. Atau mungkin bisa juga yang lain menggunakan ukuran yang berbeda. Jadi analoginya menghasilkan sesuatu yang berbeda karena ukurannya berbeda. Ini sah-sah saja dalam dunia keilmuan. Walhasil analogi ini adalah kerja ilmiah dan nggak bisa dihindari. Kemudian ada analogi yang kuat, ada analogi yang lemah. Seumpama ada perintah, jangan mengejek temanmu. Kemudian bagaimana jika tidak mengejek tetapi mencela atau menghina? Wah, kalau menghina itu lebih parah, mengejek aja nggak boleh apalagi menghina. Ini namanya analogi yang lebih berat. Artinya analogi dengan sesuatu yang lebih berat. Jadi gitu, seumpama kepada orang tua tidak boleh menolak atau tidak boleh melawan kepada orang tua. Seorang anak terhadap orang tuanya malah dia menghardik orang tuanya. Ini namanya
Ini namanya analogi yang lebih berat, atau kalau dalam bahasa Arab kiasul aula, kias terhadap sesuatu yang lebih berat. Menghardik saja nggak boleh, melawan aja nggak boleh, apalagi menghardik. Nah itu. Jadi kalau melawan itu kan menolak, disuruh tapi dia tidak mau. Kalau menghardik itu kan mengeluarkan kata-kata yang kasar dan keras, yang itu kemudian merendahkan orang tua. Nah, itu justru lebih berat. Itu. Kemudian ada yang lebih ringan, jadi kias kepada yang lebih ringan itu juga bisa terjadi. Seumpama itu tadi kebalikannya, dilarang memukul, nah, dia tidak memukul tapi dia eh, apa tapi dia mencela, atau mengejek. Nah, itu dua-duanya sama-sama perbuatan yang negatif atas orang lain, tetapi yang satu lebih parah, yang satu ada di bawahnya. Jadi analogi itu ada yang berat, ada yang ringan. Nah, itu seorang ilmuwan harus pandai-pandai membedakan atau membuat analogi yang paling tepat. Nah, itu di sini logika yang kemudian menjadi penting. Sejauh mana logika itu bisa betul-betul mencari padanan yang pas antara satu objek dengan objek yang lain. Nah, itu kadang kita diuji untuk mencari kesamaan satu dengan yang lain. Nah, kesamaannya itu terkadang mirip, tetapi tidak persis sama, tidak persis satu tingkat. Artinya di sini kita perlu memiliki kemampuan berlogika yang bagus agar bisa menetapkan sebuah analogi secara tepat. Kalau memang itu lebih ringan, ya kita sebut itu lebih ringan. Kalau memang lebih berat, ya memang lebih berat. Artinya, dan itu tentunya ada ukurannya. Kenapa kok itu dilarang atau kenapa itu diperintah? Jadi ada pembanding, ada yang dibandingkan, kemudian ada tolok ukur perbandingan, kemudian ada kesimpulan. Jadi itu analogi. Analogi ini mutlak mesti dilakukan, sebab tidak mungkin orang itu tidak mengkaitkan antara satu dengan yang lain, dan selalu saja hidup ini kaitannya dengan menghubungkan antara satu dengan yang lain, yang itu kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan-kesimpulan untuk disamakan ataukah untuk berbeda. Ini semuanya akan berujung pada pengetahuan yang baru. Aku qouli hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.